Hantu Suster Gepeng dan Mr. Gepeng. Hantu Suster Gepeng dan Mr. Gepeng, hantu fenomenal di tahun 90-an yang bikin suasana sekolah mencekam, penampakannya nyata. Hantu Suster Gepeng merupakan sebuah cerita yang memiliki banyak versi berkenaan alur, tempat, tokoh, dan waktu dari asal-usul cerita misteri tersebut. Yang inti dari cerita mistis Suster Penyet atau lebih sering disebut sebagai hantu Suster Gepeng ini menceritakan kisah horor dalam sebuah rumah sakit di Surabaya. Kisah pertama kali hantu Suster Gepeng muncul yang pertama kisah hantu Suster Penyet atau Suster Gepeng ini bermula pada sebuah rumah sakit di daerah Surabaya yang bernama RS Dr. Soetomo. Karena bersadarkan cerita dari para pasien atau pengawai di rumah sakit tersebut sering menjumpai hal di luar nalar pada saat malam hari. Seperti yang dialami oleh salah satu pasien di rumah sakit Dr. Soetomo pada saat malam hari mengaku pernah dijumpai atau dijenguk oleh seorang suster yang konon katanya bernama Maria. Akan tetapi, hal tersebut dibantah oleh pengawai di sana bahwa tidak ada suster atau pegawai wanita yang memiliki nama Maria. Hingga sebuah kebenaran terungkap, bahwa sosok suster yang bernama Maria tersebut adalah sebuah makhluk tak kasat mata yang sering muncul di rumah sakit itu dan begitu terkenal. Para warga sekitar menyebutnya dengan hantu Suster Gepeng, karena memiliki wajah gepeng dan hancur. Seluruh badannya dipenuhi dengan darah dan hal yang mengerikan lagi di bagian wajahnya mata sosok tersebut hampir copot. Asal-usul hantu Suster Gepeng. Asal-usul munculnya Suster Gepeng ini dimulai ketika pada saat itu ada seorang suster yang ramah dan baik hati bernama Maria. Ketika masih hidup ia sangat peduli dan sering memperhatikan pasiennya yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Hingga suatu saat, ketika Suster Maria akan menggunakan lift rumah sakit untuk naik ke lantai atas. Pada saat itu ia sedang terburu-buru dan kondisi lift pintunya sudah mulai menutup. Karena sudah terburu-burunya Suster Maria, ia malah terjepit kepalanya pada pintu lift hingga meninggal, yang lebih parah lagi wajahnya gepeng dan hampir hancur. Mulai sejak itu Suster Maria terus bergentayangan dalam bentuk hantu Suster Gepeng ini. Walaupun kerap disebutkan memperlihatkan sosok dirinya ke pasien di waktu malam hari. Banyak pasien yang sudah mengalami bertemu dengan sosok Suster Maria. Seperti hanya menghampiri dan bertanya keadaan pasien dan langsung lenyap secara misteri entah kemana keberadaannya. Ada sebuah cerita dari salah satunya pasien rumah sakit saat rawat inap di rumah sakit itu. Saat jalan-jalan di lorong saat malam hari, ia dengar suara lift yang turun, walau sebenarnya jelas sudah tercatat jika lift waktu itu sedang dalam masa perbaikan. Ia juga segera kembali lagi ke kamar inapnya saat dengar suara langkah kaki yang entahlah berasal dari arah yang tidak tahu keberadaannya. Di kamar ia menutupi semua tubuhnya dengan selimut karena ketakutan. Tetapi rupanya itu ialah seorang suster yang tiba untuk bertanya keadaannya. Pada akhirnya ia dapat sedikit lega dan ketakutannya sedikit berkurang. Esok paginya, suster lain tiba untuk kembali memeriksa keadaannya. Ia ngomong tak perlu karena semalam telah ada yang tiba memeriksanya. Awalannya suster itu kaget tetapi menjawab dengan rileks,
"Oh, jadi Maria tempo hari telah kesini." Sesudah itulah sadar jika Suster Maria sebetulnya ialah roh ingin tahu yang wafat karena kecelakaan lift pada waktu sebelum pasien-pasien mulai dirawat di rumah sakit tersebut. Cerita versi lain juga beredar di media sosial atau platform internet lainnya mengenai asal-usul hantu Suster Gepeng seperti pada cerita yang populer di daerah Surabaya. Kisah mistis ini telah ditulis pada sebuah buku dengan jumlah 1 bab buku Soerabaya Tempo Dulu, karya Dukur Imam Widodo, 2002. Penampakan hantu Suster Gepeng. Cerita tentang asal-usul hantu Suster Gepeng terjadi pada sebuah rumah sakit di daerah Surabaya, yaitu Rumah Sakit Simpang, atau Centrale Burgerlijke Ziekenrinting, CBZ, yang letaknya dulu berada pada Jalan Simpak dan sekarang diganti nama menjadi Jalan Pemuda. Dan rumah sakit tersebut sekarang ini sudah menjadi lokasi perbelanjaan. Menurut buku Soerabaya Tempo Dulu, beberapa orang atau pasien yang pernah menginap di rumah sakit tersebut sering menjumpai sosok Suster Gepeng pada lokasi-lokasi seperti: 1. Akan muncul ketika ada yang bertanya ruangan. Sosok atau jelmaan dari hantu Suster Gepeng akan muncul ketika ada tamu yang akan menjenguk pasien atau saudaranya yang sedang sakit. Pada saat itulah beberapa dari tamu akan bertemu dengan suster dan menyuruh untuk masuk dalam lorong di rumah sakit itu, yang ternyata malah disasarkan ke kamar jenazah. Atau ketika sudah tahu mengenai daerah atau denah rumah sakit, akan tetapi tidak tahu tentang nomor kamar. Sejumlah tamu pasien akan bertemu dengan sosok Suster Gepeng, dan ketika bertemu dengan suster tersebut, ia tidak akan mengangkat kepalanya. Hal ini bisa jadi karena kepala dari suster tersebut yang gepeng dan hampir hancur. Selain tidak mengangkat kepalanya, suster itu akan menunjukkan lokasi tempat tamu pasien bertanya dengan benar. 2. Menampakkan dengan wajah yang cantik. Seperti cerita yang sudah ada dalam buku Soerabaya Tempo Dulu, ketika seorang pria yang mendengar suara sapaan dari suster cantik dan rupawan. "Ada apakah, Mas?" "Ada apakah, Mas?" bertanya suara itu merdu. Pria itu selanjutnya menyudahi jalannya. Rupanya yang menanyakan ialah seorang suster yang elok. Ia juga menjawab, barusan dianya berjumpa dengan seorang suster yang wajahnya rata. Mendadak saja suster itu beralih menjadi gepeng dan menakutkan. Pria itu juga tidak sadarkan diri saat itu juga. 3. Muncul dengan membeli soto. Cerita lainnya yang juga berasal dari buku Soerabaya Tempo Dulu, ialah mengenai tukang soto yang sedang berjualan di sekitar rumah sakit tersebut. Saat itu penjual soto sedang memikul dagangannya dan seketika berhenti karena ada yang memanggilnya, dan ternyata itu adalah seorang suster rumah sakit yang akan membeli soto. Hal yang aneh mulai terjadi ketika suster yang sedang memakan soto dan duduk pada sebuah kursi yang disediakan penjual. Suster itu makan soto yang sangat banyak hingga bermangkuk-mangkuk. Hal itu membuat penjual soto merasa curiga karena tidak mungkin seorang wanita dapat memakan soto yang sangat banyak sekaligus. Sampai setelah itu suster menampakkan wajahnya yang gepeng dan hancur. Lantas penjual itu langsung kaget dan lari sekencang mungkin sampai lupa membawa dagangannya. Namun hal menarik usai cerita penjual soto kejadian tersebut,
Menurut cerita yang beredar, penjual soto memberi makan Suster Gepeng. Jualannya malah menjadi laris manis dan selalu habis sebelum tengah malam. 4. Terjepit lift dan terlindas buldozer. Konon katanya, Mr. Gepeng adalah seorang laki-laki yang tewas terjepit di lift rumah sakit. Kisah lain juga mengungkapkan bahwa Mr. Gepeng mati akibat tubuhnya terlindas buldozer. Kematian yang tragis itu membuat sosok laki-laki itu bergentayangan dengan tubuh penuh darah. Belum lagi bagian wajah dan tubuhnya yang gepeng. 5. Penunggu toilet. Pohon beringin merupakan tempat bersemayam genderuwo. Rumah kosong adalah istana kuntilanak dan kawan-kawan. Lantas, di mana Mr. Gepeng tinggal? Di tahun-tahun 90-an dulu, dipercaya bahwa Mr. Gepeng bersemayam di toilet wanita, seperti toilet sekolah, toilet kampus, atau toilet umum. Santernya berita tersebut juga diperkuat dengan pengakuan beberapa perempuan yang bilang pernah melihat hantu tersebut di toilet. Duh, hati cewek mana yang gak terguncang dengar pengakuan itu? Karenanya, zaman dulu banyak banget cewek yang ngompol di celana gara-gara gak berani pergi ke toilet. Sekali lagi, jadi pengen ketawa kalau ngebahas soal kepolosan anak 90-an yang jadi korban mitos hantu gitu. 6. Bisa dihubungi melalui saluran telepon. Isu lain yang sempat membuat heboh masyarakat adalah bahwa Mr. Gepeng bisa dihubungi melalui saluran telepon. Konon, menurut anak yang lahir tahun 90-an, jika menghubungi Mr. Gepeng, maka keesokan harinya akan mendapatkan uang yang diletakkan di lubang toilet. Masih berhubungan dengan mitos tentang masa lalu Mr. Gepeng yang dipercaya seorang pengusaha kaya. Konon, Mr. Gepeng meninggal dalam keadaan membawa satu koper berisi uang. Buat siapa saja yang punya nyali, bisa minta uang tersebut. Caranya mudah saja, tinggal nelpon ke nomor 7777777. Setelah menelpon, keesokan harinya si penelpon bisa mengambil sejumlah uang di lubang toilet. Tapi, sebelum mengambil uang tersebut, ada sebuah ritual yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu melangkah maju, mundur, ke kiri, lalu ke kanan, bukan maju mundur cantik loh, ya. Setelahnya, dipercaya uang akan muncul secara ajaib. 7. Dipanggil dengan ritual khusus. Tak kalah heboh. Sampai saat ini tidak sedikit orang yang percaya bahwa sosok Mr. Gepeng bisa dipanggil dengan ritual khusus. Konon, untuk memanggilnya harus berada di toilet pada jam 11 malam. Gosip tentang Mr. Gepeng merata di penjuru Indonesia. Kalau kamu merasa jadi bagian dari korban gosip tentang Mr. Gepeng, gak usah sedih. Kamu gak sendiri. Nyatanya, seluruh anak Indonesia angkatan 90-an tentu familiar banget sama cerita hantu tersebut. Yang bikin heran, berita tentang Mr. Gepeng dulu fenomenal di zaman belum ada internet. Lantas, bagaimana bisa seluruh anak sekolahan bisa kenal Mr. Gepeng? Kira-kira, dari mana sumber penyebarannya ya? Secara, internet adalah penyebar informasi nomor satu dan juara keduanya adalah ibu-ibu arisan. Sedangkan sekolah zaman dulu tidak memiliki akses internet dan anak sekolah juga nggak ditungguin para ibu-ibu si penebar info.
Apapun itu, yang jelas gosip tentang Mr. Gepeng sukses bikin kita ngerasa kalau semua sekolah itu angker. Apapun yang menyangkut tentang Mr. Gepeng emang terkesan gak masuk akal. Tapi seenggaknya, kenangan tentang hantu fenomenal pada masanya tersebut bikin kita teringat masa kecil yang begitu polos. Jadi kangen masa-masa SD ya, dan tentu saja jadi ngerasa tua.